dan segenap hati dan jiwaku. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Menyanyikan bersama dari awal. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Ya, kita boleh nyanyikan lagu puji-pujian ini dari dalam hati kita. Ketika kita boleh katakan dengan segenap hati dan jiwa kita, kita boleh lakukan, kita boleh praktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita boleh mengatakan Yesuslah permata hati kita, kita boleh lakukan itu dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan dari awal. Dengan segenap hati dan jiwa, ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku,
katakan, kemuliaan-Mu curah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu curah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi kita katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, dan semakin indah bagimu, dan semakin indah bagimu. Haleluya, semakin indah bagimu Tuhan. Haleluya, inilah kerinduan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, untuk pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Di setiap segala kesibukan aktivitas kami, kami mengucap syukur untuk waktu bersama kami Tuhan di wadah Zoom ini. Sekalipun kami tidak bertemu secara fisik dengan rekan-rekan kami, tapi kami percaya hadirat-Mu, urapan-Mu yang satukan setiap kami Tuhan di tempat kami masing-masing. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan seminggu ini Tuhan. Engkau jaga lindungi setiap kami dari segala macam aktivitas kami Tuhan yang menyibukkan kami. Tapi kami percaya ketika kami boleh berikan waktu kami di hadapan-Mu, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memulihkan setiap segala kondisi kami Tuhan. Biar pagi hari ini setiap kami yang boleh hadir, kami boleh merindukan Engkau Tuhan. Kami boleh katakan, Engkaulah permata hati kami. Kami boleh katakan Tuhan, benar-benar dari dalam hati kami, kalau dunia tidak dapat mengalihkan kami Tuhan, dari setiap kasih kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau yang tibakan rekan-rekan yang kami kasihi bersama-sama dengan kami di ruang Zoom ini Tuhan. Sama-sama memuji menyembah Engkau, sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi kami. Bapa, urapilah Tuhan ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal, tengah, hingga akhirnya. Kami percaya ketika kami boleh diperlengkapi dengan firman-Mu, itu yang boleh menjadi kekuatan kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami satu persatu Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, pengertian yang baru untuk setiap firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, Erika. Shalom, Dek. Ya, Ini Ibu. mungkin keganggu karena ada di kereta ya. Ya, Ibu. Kedengeran nggak? Kedengeran jelas. Ya udah. Kita baca di Mazmur 107 ya, 1 sampai 14. Mungkin dibagi aja, kita berapa orang ya? 6 orang. 5 Bu ya. 5 ya. Mazmur Pak Jelita, Pak Dodi,
Ya, Pak Dodi dari Denpasar Bali. sama Pak Manggala. Oh iya, selamat pagi. Selamat pagi Pak teman-teman Dodi. dalam Tuhan Ya, Yesus Kristus. Terima ya, kasih. Nanti itu mungkin baca bagi Sirma bagi mereka aja ya. ya, baik, Nah, baik. sok bagi aja. Nah, Ya, Mazmur 107 1 ini sampai 14. 1 Mazmur sampai 107. Mazmur 107 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi, maka ditundukkannya hati mereka ke kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Bu Erika masih ini. Bu Erika ini posisinya lagi di kereta, Bapak Ibu. Jadi memang mungkin ada hambatan. Baik, Bapak Ibu, tadi kita bahas dari Mazmur 107 ini ya, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Untuk orang-orang yang ditebus Tuhan, mungkin orang-orang yang ditebus ya, orang-orang yang ditebus itu mungkin kalau kita belum mengalami penebusan, misalnya kita melakukan kesalahan dalam satu persidangan, terus kita dibebaskan karena ada satu orang yang menebus kita gitu. Mungkin kita tidak pernah memahami apa kata ditebus itu ya. Tapi ketika kita sudah ada di posisi ditebus, bagaimana kita bisa bersyukur, bagaimana kita bisa bebas dari segala tuduhan yang ada. Kita pasti ada rasa ucapan syukur kita. Makanya di sini nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Ketika kita ditebus dari satu kesalahan yang kita akui ya, kemudian kita bertobat, kemudian kita diampuni segala kesalahannya, pasti kita bersyukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita ditebus oleh pribadi ya, oleh Tuhan kita yang pencipta kita gitu, Tuhan yang mengasihi kita. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Di sini ayat 1 disampaikan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bukan karena baik pada kondisi yang memang kita baik gitu ya, kita diberkati, tetapi apapun yang menjadi kondisi kita, saya tidak tahu apa kondisi yang Bapak Ibu rasakan alami seminggu ini ya, dalam perjuangan hidup sehari-harinya, apakah mengalami satu pergumulan, beban berat, saya nggak tahu, tapi di sini ayat 1 dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Apapun kondisi kita mau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya ya. Kasih setianya ini bukan hanya ada batas waktu atau kadaluarsanya ya. Kalau makanan ada kadaluarsa ya, expirednya ya. Sehingga kalau dikonsumsi lewat dari expired itu, kita akan mengalami sakit perut, atau misalnya keracunan gitu ya. Tapi masa kasih setia Tuhan itu sama kita itu ada di sini bilang untuk selama-lamanya kasih setianya. Sehingga di ayat kedua, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Dari kuasa yang menyesatkan itu ya kuasa si jahat.
Jadi kalau tahun ini setiap tahun kita merayakan memperingati ya hari kelahiran Tuhan Yesus, di mana sebenarnya ketika Bapa memberikan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, dia sudah tahu konsekuensinya bahwa nanti Tuhan Yesus akan mengalami siksaan yang begitu berat ya, secara manusia itu didera, dikhianati, diludahi, bahkan disalib ya, dianiaya, dilecehkan. Bagaimana dengan Bapa yang memberikan anaknya satu-satunya bagi kita, itu sudah Bapa di surga sudah mengetahui bahwa nanti ke depannya Tuhan Yesus memang harus menanggung semua beban berat, semua dosa yang sudah dilakukan manusia gitu ya selama hidup di muka bumi ini. Sehingga kita sebagai orang yang ditebus Tuhan sudah selayaknya memberikan hidup kita bagi yang penebus kita. Tetapi banyak di antara kita yang menganggap hal penebusan itu ya seperti peringatan aja, seperti momen-momen aja gitu, seperti event-event, oh nih saya merayakan kelahiran Tuhan Yesus, tetapi esensi dari memperingati kelahiran Tuhan Yesus di mana Bapa memberikan anak yang tunggal untuk menebus dosa manusia itu ada satu pengorbanan yang sudah luar biasa ya. Apakah dari kita, Bapak Ibu, rela gitu ya, mengorbankan anaknya kita sendiri untuk menebus, untuk menggantikan misalnya ada seorang anak atau seorang bapak atau ibu ya, misalnya sebenarnya yang bersalah itu si bapak atau ibu itu atau temannya gitu. Tapi apakah kita sebagai orang tua anak kita rela memberikan anak kita untuk menggantikan hukuman yang harusnya diberikan kepada bapak atau ibu atau teman itu oleh anak kita? Kalau seperti itu pasti dari kita semua berpikir ya, bukan sekali lagi, 2 kali atau 3 kali, 1000 kali mungkin ya. Ini anak saya nih, ini nggak mungkin anak saya berikan gitu. Yang sudah saya pelihara, saya sudah jaga, saya sudah rawat, banyak pengeluaran yang dikeluarkan gitu ya, banyak biaya, banyak pengorbanan di situ. Apakah saya rela memberikan anak saya? Jadi ketika kita sudah tahu bagaimana kita ditebus Tuhan dari segala kesalahan pelanggaran kita, sebenarnya kita harus memberikan hidup kita sama Tuhan gitu. Karena hidup kita kan sudah ditebus. Kita harus memberikan hidup kita bukan hanya memberikan fisik kita, badan kita, tetapi jiwa kita, perasaan kita, akal pikiran kita berikan sama Tuhan gitu. Biar Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Gitu. Ini biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Kita tahu ya Bapak Ibu, ketika dalam kehidupan setelah kematian, pasti ada kekekalan yang harus kita alami, entahlah itu kehidupan kekal atau kematian kekal. Dalam kematian kekal ini pasti ada penderitaan yang benar-benar tidak pernah terpikirkan oleh akal manusia ya. Begitu banyak penyiksaan di sana, begitu banyak kesesakan yang dihadapi di sana, dan ternyata kita ditebus dari kuasa yang menyesakkan itu. Jadi kita memang harus kita harus menyadari hal itu. Kita harus menyadari dengan penebusan yang sudah Tuhan berikan buat kita gitu ya. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan ya. Jadi yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Yang dikumpulnya sudah bisa Bu Erika? Halo Bu Erika? Oke, masih ini ya, masih agak berisik ya Bu ya. Oke, saya lanjutkan di sini. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan gitu. Kalau di ayat 4 kita lihat lagi, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke tempat kediaman orang sudah ditemukan. Shalom Bu. Halo, udah bisa deh. Aku berhenti di stasiun Pondok Cina. Oke, silakan ya, Bu. kita. Oke, Bu. Shalom teman-teman sekalian. Selamat pagi Mbak Jelita, Pak Mangala, Mbak Dodi, Mbak Sirna.
Kalau pada pagi hari ini kita dapat firman itu tadi aku kasih di Mazmur 107 ya, 107 1 sampai 14 itu terlalu indah dalam hidup kita yang kita hadapi itu ya. Jadi tadi aku nggak kedengaran juga itu karena terlalu padat orang di samping aku dan nggak enak kalau kita ngomong nggak bebas. Nah di sini tadi sudah ini bahwa hidup kita hari-hari ini yaitu bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bawasan untuk selama-lamanya kasih setia. Tadi Mbak Sima udah bahas bahwa firman itu setiap hari. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita sudah dikasih napas. Kita terima kasih nggak sama yang kasih napas? Harus terima kasih. Orang kita beli napas aja mahal pakai duit kita. Waduh, kadang kalau nggak ada duit, aduh gimana nih. Tapi kalau ini nggak beli tetapi dikasih hidup. Apa yang harus kita lakukan? Bersyukur kepada Tuhan. Biarlah itu dikatakan orang yang ditebus Tuhan, ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Jadi kita ini loh, kita ini dikasih firman ini, kita yang orang-orang yang ditebus Tuhan. Ditebus dengan kuasa yang menyesatkan. Yang dikumpulkan dari negeri-negeri timur dan barat, dari utara dan selatan. Luar biasa, kita udah punya satu kebahagiaan karena kita itu sudah ditebus. Kita dalam kesesakan, kita Tuhan sudah bersama Tuhan. Ya, kalau kita hadir di hadirat Tuhan itu bukan karena kita hadir di hadirat Tuhan bukan karena oh iya gitu, tapi roh di dalam kita itu ingin kayak Mbak Jelita aja. Aku selalu ingat dia ini, Mbak Jelita gimana, dia sehat, tapi aku selalu doakan dia. Kan dia selalu ikut. Sekarang puji Tuhan ada Pak Mangala, Mas Dodi, ikut terus karena kita dapat berkat yang luar biasa dari firman kebenaran itu. Tuhan mau ajarkan kita. Tadi yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, ayat 3, yang dikumpulkan dari negeri-negeri timur, barat, utara, selatan, kita ini. Coba ada yang di Jakarta, ada yang di mana-mana. Tuhan kumpulkan kita, puji Tuhan kita sudah termasuk orang-orang yang ditebus. Terus ada 4, ada orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar, mereka haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Jadi ini ada orang-orang lapar, orang-orang yang bermasalah, orang-orang kekurangan dan segala macam. Kita juga mungkin termasuk. Kurang tuh bisa aja kurang di hati kita, nggak nyaman segala macam. Jadi bukan secara materi, tetapi secara semua karena tubuh kita ini ada jiwa, nyawa, roh, fisik. Fisik ini adalah bait Allah. Kita ingat, fisik kita ini Tuhan katakan tubuhmu adalah bait Allah. Kalau bait Allah apa yang harus diisi? Kan kita harus isi dengan kebenaran, kebaikan, hal-hal yang baik, puji-pujian, penyembahan, semua kita harus isi dalam tubuh kita. Kalau kita tidak isi, maka banyak ruang-ruang kosong yang akan iblis tempatin. Kalau misalnya kita lihat kos-kosan, kalau semua udah penuh kan orang nggak masuk lagi. Kalau dalam diri kita sudah isi firman kebenaran, kita isi penyembahan, kita isi sukacita, kita isi sifat-sifat daripada Allah, maka kita itu tidak ada lagi ruang kosong atau celah iblis masuk untuk merusak hidup kita. Jadi hidup ini ada pilihan. Kita ingat sepanjang hidup kita, kenapa kita datang kepada Tuhan? Karena kita sakitkah? Karena kita kekurangan duit? Karena kita dibuat sakit hati? Atau kita ada masalah yang besar? Kesehatan, anak, suami, istri, keluarga, orang tua, banyak sekali masalah yang kita hadapi. Tetapi jangan karena masalah itu, awalnya masalah membuat kita datang mendekat kepada Tuhan yang punya kuasa. Tapi jangan karena masalah yang besar itu kita datang kepada Tuhan. Kita harus tahu diri kita siapa, ciptaan Tuhan yang harus kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena masalah baru kita datang. Kalau kita mau lihat kembali, bukan karena masalah itu, tetapi memang seharusnya kita datang mengucap syukur. Berikanlah yang terbaik buat Tuhan.
Kita menyembah, memuji. Tadi aku nggak terlalu dengar ya di itu. Kita mendengar, memuji, kita kasih. Apa yang kita kasih? Tuhan bilang, kamu tidak usah kasih apa-apa. Domba-domba itu punyamu. Semua yang ada Tuhan punya. Tetapi kalau kita bisa kasih suara kita yang jelek ini, mungkin nyanyi kiri atau kanan, terserah apa. Tetapi dalam kekurangan kita, suara apa yang kita miliki dari tubuh fisik kita ini, berikanlah bagi Tuhan. Kalau waktu ini saudara-saudari, kita ada di hadirat ini, kita kasih waktu. Waktu ini waktu yang enak untuk belanja, waktu yang enak untuk makan, waktu yang enak buat tidur, kan lagi liburan. Tapi apakah yang enak itu kita ambil sendiri buat diri kita? Kasihlah yang terbaik buat Tuhan. Mungkin kita nggak ada duit, tetapi kita kasih hati kita, kita datang menyembah, kita datang berdoa. Ada sukacita, oh anakku ini ingat aku. Anakku ini ingat akan Tuhannya. Puji Tuhan. Jadi bukan karena apa-apa, tetapi karena kita mau memberikan. Kita lihat kalau zaman dahulu aku nggak kasih video-video itu kita lihat bahwa mereka tidak berpikir terlalu jauh. Apa yang ada itu mereka pikirkan. Apakah kita harus simpan pikiran-pikiran kemarahan kita terhadap teman kita? Karena teman kita telah buat sakit hati, atau kita buat yang jelek, kita ingat yang jelek-jelek yang merusak diri kita. Saat ini pun saya katakan lepaskan ingatan-ingatan yang jelek. Kejahatan-kejahatan ada dalam tubuh kita. Tubuh ini ada bait Allah. Jangan kita simpan hal-hal yang berbau busuk yang tidak enak. Tetapi kalau bisa kita keluarkan semua yang tidak enak, yang tidak Tuhan suka dari kita, dan kita isi. Mulailah isi dengan damai sejahtera, sukacita sorgawi, dan pikiran harus positif. Kalau orang buat jahat, biarin. Dia akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Kita akan Tuhan lindungi. Ya, saya lanjut lagi. Maka berseru tadi mereka lapar haus, jiwa mereka lemah lesu dalam diri mereka, itu ayat 5. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman mereka. Tuhan akan berikan tuntas, ya. Dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka, dibawa mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman. Terus lanjut, biarlah mereka yang bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan ajaib terhadap anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Kita lihat ya, dikenyangkan dengan kebaikan. Tuhan udah buat baik, ngapain kita kasih yang jelek-jelek? Kalau kita butuh duit, kita berdoa. Gak mungkin Tuhan tidak kasih. Kita butuh kesehatan, kita berdoa. Gak mungkin, karena Tuhan itu segala-galanya. Punya kuasa, punya semua yang dahsyat. Kemuliaan itu hanya bisa kita hanya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ingat, gak boleh tinggi hati, gak boleh sombong, gak boleh angkuh. Karena semua yang kita bisa, semua keberhasilan kita bukan karena kita, tetapi anugerah yang Tuhan berikan bagi orang-orang, bagi kita-kita yang ada ini. Sehingga kita hanya bisa mengucap syukur atas kebaikan, mengucap syukur dan mengucap syukur. Aku semalam pagi tadi aku jawab Mbak Sirman, Mbak, aku siap, aku kasih aku ini ya. Tapi aku pas di kereta, lagian keretanya pas penuh. Aku pengen ngomong nggak bisa. Udahlah aku turun aja nanti stasiun depan gitu. Ya udah aku turun, dan ini Tuhan titip firman ini. Aku baca beberapa, jadi kita jangan sedih. Kalau kita sedih, tidak ada orang yang peduli kita. Siapapun, anak juga mungkin sangat peduli, tapi pada saat itu yang sangat peduli kepada kita Tuhan. Jadi ingatlah, kalau kita punya kasih terhadap seseorang, maka kita kasihi dengan sungguh-sungguh, dan kalau kita kecewa kan membuat kita rusak. Tetapi kalau kita bersandar dan serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka semua Tuhan akan bela bagi kita. Mungkin kadang kita lihat jawabannya bukan, jangan kamu lihat jawabannya, tetapi
kita naikkan dan kita tunggu. Tuhan yang bertindak bukan menurut pikiran kita, tetapi kita serahkan kuasa Tuhan untuk Tuhan ambil alih. Kalau orang pukul kita, biar aja. Dia pukul, dia kan nggak tahu balasan. Dia pukul orang kan pasti dia dipukul juga. Bahaya kalau kita nyakitin orang-orang nggak ngebalas kita, karena dia akan menangis dan berdoa Tuhan yang menghantam kita. Kita kan nggak mau posisi gitu. Nah, oke ya, lanjut ya. Terus ayat 10, ada orang yang duduk di gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka berontak terhadap perintah Allah. Mereka menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Udah lihat kenapa kita menderita? Kenapa kita seperti dalam besi? Kita nggak bisa seperti di penjara gitu. Karena apa? Karena dosa kita, dan kita itu terlalu bangga dengan dosa kita. Lepaskanlah, itu dosa-dosa tidak membawa keselamatan. Apa yang sudah kita kerja jauh lebih besar, apakah harus rusak dengan dosa-dosa kita yang kecil? Jadi saat sekarang waktunya sudah dekat. Waktunya Tuhan sudah dekat. Jadi toh kita juga tidak rugi ikut Tuhan ini. Kalau tidak percaya, coba dan rasakan kuasa Tuhan yang dahsyat. Sehingga kita akan bisa bersyukur bawasan untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kalau kita menderita, kok Tuhan nggak dengar doa-doa kita? Bukan Tuhan nggak dengar, kita nggak mau keluarkan yang jahat itu di dalam hati kita, lepaskanlah. Lepaskan rasa maaf, rasa ini. Kita merendah Tuhan tidak, kita seperti anak kecil coba. Anak kecil dia berantem, dia habis dipukul orang, temannya. Dia pergi sana, dia balik, datang ngobrol. Dia lupa tuh. Dan Tuhan ajari kita, kalau kamu mau besar, harus menjadi seperti anak kecil ini. Dia habis dipukul, dia nangis-nangis mungkin. Mungkin mulut dia, kepala dia benjol apa. Dia gak marah. Dia mungkin saat itu dia nangis karena sakit. Dia lapor orang tua atau apapun. Tapi dia akan datang kembali ketemu, lupa. Berusahalah untuk yang jahat. Kita jangan simpan seperti, apakah kita harus simpan kejahatan itu sebagai harta dalam diri kita? Lepaskan. Tidak menguntungkan kita, tetapi akan membuat jalan kita itu menjadi terpuruk. Akan membuat penderitaan kita itu panjang. Kalau kita tidak mau menderita, lepaskan yang jahat dari kita. Karena buah-buah kejahatan itu upahnya yang kayak gitu-gitu. Oke ya, ayat 13. Tadi dia sudah tergelincir karena dia buat jahat, tergelincir. Ayat 13-14, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Itu kan, kalau kita minta ampun, apakah kita harus memaafkan 7 kali 70? Jadi selalu ada maaf daripada Tuhan. Kita juga harus seperti Tuhan, berikan maaf. Karena pada saat kita berikan maaf, maka sesuatu belenggu itu mulai putus. Ya, oke ya. Jadi firman hari ini, kenapa saya ambil firman ini? Karena kehidupan kita. Kita kan rasa kita pergi kantor, kita lakukan. Kadang mungkin kita sedikit buat yang menurut manusia itu wajar-wajar, tapi di hadapan Tuhan salah. Jadi puji Tuhan, kita baca firman ini seperti biasa aja firman ini. Tetapi kita lebih mendalam minta hikmat pengertian Tuhan. Supaya firman ini tertanam di dalam diri kita. Supaya kita mulai melangkah dengan kebenaran bersama Tuhan. Sehingga penderitaan, kesulitan kita Tuhan
Tuhan akan singkirkan karena Dia akan melepaskan belenggu-belenggu kesesakan dari kita. Dia akan melepaskan kita dari besi-besi itu, dari jeruji besi dan semua. Dan satu yang mungkin kita pegang, selalu mengucap syukur, selalu yang terbaik. Orang buat jahat, biarin. Dia buat jahat kan, upah jahat itu kan maut, dosa numpuk maut. Ya kita kan bukan cari maut, kita cari keselamatan. Apalagi mendekati Natal ini ya, damai sejahtera Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Jadi ingat, kita berdoa jangan buat diri kita saja, tetapi kepada semua. Karena kita adalah bagian dari Allah. Kita adalah, kita umat-umat pilihan yang orang repot. Masa kita ada di hadirat Tuhan. Rubah menjadi baik, maka hidupmu akan diberkati. Apapun Tuhan bilang minta, maka akan diterima. Jadi sekarang kita ambil hati dan pikiran kita, jiwa kita arahkan pada Tuhan. Tubuh ini bait Allah, isi dengan yang baik. Jiwa kita harus kita isi dengan kerohanian, damai sejahtera, puji-pujian, dan berikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Mungkin demikian firman Tuhan, dan kita berdoa sedikit dulu untuk firman, baru kita bahas ya, kan tadi aku nggak doa, sedikit aja. Bapa di dalam sorga, firman sudah dikatakan. Dan firman ini Tuhan mau merubah hati dan pikiran kami masing-masing. Biar roh Tuhan ambil alih semua. Sehingga bukan karena kami tetapi karena Tuhan. Dan Tuhan mau nyatakan pertolongan-Mu di dalam setiap ketidakmampuan kami. Karena kami tahu hanya Tuhan yang dapat menolong. Hanya Tuhan yang dapat menolong dalam keterpurukan kami. Hidup Tuhan punya, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup. Terpujilah Allah. Dan biarlah firman ini tertanam dan kami melakukan sehingga menimbulkan buah-buah kebenaran dan keselamatan yang sudah Tuhan siapkan bagi kami dan keluarga. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Erika. Walaupun di kereta ya, ini puji Tuhan suara Bu Erika tadi jelas. Aku lagi di Pondok Cina, aku lanjut ya. Cina, ya Bu. Ya. Oke deh, Tuhan berkati sayang ya semua ya, Mbak Jelita, Pak Mangala, Pak Dodi, ya, Mbak Sirma ya. Ya, aku nggak usah ikut doa ya sayangnya. Ya Bu. Makasih ya Bu. Tuhan berkati. Salam. Tuhan shalom. Terima kasih Bu Erika tadi ya, suaranya jelas kita dengar. Bapak Ibu tentang ucapan syukur kita, bahwa saya kan seperti saya bilang, saya tidak tahu pergumulan apa yang dihadapi oleh Pak Dodi, Pak Mangala, Kak Cerita, Bu Afrida, tapi firman Tuhan bilang kita belajar untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Memang tidak mudah, mungkin mudah saat kita menghadapi situasi yang nyaman, aman gitu ya, damai, tapi pada saat mengalami kondisi yang hektik, yang sibuk, yang semuanya serba cepat keputusannya, mungkin hal itu akan menjadi ujian buat kita. Bagaimana untuk kita bisa mengucap syukur, bukan hanya saat kita bernyanyi, bukan hanya saat kita membaca firman, bukan hanya saat kita sharing seperti ini, tapi itu benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan kita. Mungkin Pak Dodi boleh sharing dulu, boleh perkenalan dulu dengan kita semua. Kita juga dukung doa ya, Bapak Ibu, Pak Dodi ini dari BDI Denpasar Bali. Mungkin boleh dipersilakan Pak Dodi. Shalom Kak Sirma, suaraku kedengaran Kak? Jelas. Ya, selamat pagi Pak Manggala, Bu Jelita, Bu Erika. Puji Tuhan, izin perkenalkan diri dulu, nama saya Dodi dari BDI Denpasar. Mungkin sharing sedikit Kak dari yang tadi ya. Ya puji Tuhan, mungkin kalau ayat tadi mengajarkan untuk bersyukur ya. Kadang-kadang mungkin kalau banyak hal yang nggak pasti atau banyak pergumulan mungkin lupa bersyukur. Jadi tadi seringkali udah bersyukur tapi mungkin sharing dikit agak ini sih Kak. Mungkin terkadang udah bersyukur tapi ngerasa kok masih mengganjal ya. Tadi puji Tuhan betul kata Bu Erika,
terkadang kita perlu mengampuni, dan mengampuni itu salah satu bentuk kita melepaskan tadi yang Bu Erika bilang, sehingga kita bisa beroleh damai dan bisa bersyukur secara penuh. Mungkin itu sedikit Kak, tadi aku dapat. Makasih. Jadi ini masuk tahun 2000 berapa Mas Dodi? TMT-nya 2021 Kak. 2021 ya? Oke, berarti sudah 3 tahun lah ya bergabung di Kemenper ini. Sebelumnya kerja di mana Mas Dodi? Iya. Sebelumnya kerja sebelumnya baru lulus dari STAN Kak 2020, terus penempatan 2021. Oh, di Bali ya? Di Denpasar ya penempatannya? Iya, ya? di BD. Ya. Oke, puji Tuhan, terima kasih Mas Dodi boleh gabung. Kemudian ya mungkin pas gabung hari ini, apakah mungkin dalam hati ini gabung apa enggak, Tapi puji Tuhan Mas Dodi bisa bergabung bersama kita. Nanti ada rekan-rekan di sana juga boleh diajak. Yang melalui wadah Zoom ini kita bisa berkomunikasi, nggak perlu tiket pesawat dulu ya ke sana ya. Tapi lewat Zoom tinggal klik aja pakai ini ujung jari kita ini. Jadi nanti terima kasih juga buat sharingnya ya, untuk pengalaman yang mungkin Mas Dodi alami tentang ucapan syukur ini, melepaskan, mengampuni, untuk bisa kita benar-benar praktekkan. Karena kalau memang tidak kita praktekkan sih, itu akan menjadi ilmu saja ya, akan menjadi ilmu saja, pengertian saja, tapi tidak menjadi rema dalam kehidupan kita. Memang firman Tuhan itu pada dasarnya memang harus kita lakukan. Karena kalau tidak kita lakukan, kita akan mulai bosan gitu. Karena kita tidak melakukan sama sekali, hanya mendengarkan. Ya seperti ilmu ya, ilmu yang kadang kita cuma baca dari kelas 1 SD sampai sekarang gitu. Kalau kita tidak pengamalan Pancasila saja ya, anak saya kan ada pelajaran untuk pengamalan Pancasila. Kadang bagaimana pengamalan sila ketiga, sila keempat gitu. Secara tertulis mungkin kita bisa menjawabnya di kertas ujian. Tapi pada kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari itu belum tentu kita benar-benar mempraktekkan sesuai dengan apa yang kita tulis. Nah, kalau kita sudah mempraktekkan apa yang kita tuliskan, itu kita akan menjiwai atau menghidupi setiap pelajaran yang kita sudah terima. Gitu. Terima kasih Mas Dodi untuk sharingnya. Tetap semangat untuk melayani Tuhan ya, apapun yang menjadi kondisi perkumpulan Mas Dodi di kantor, atau mungkin di gereja, atau mungkin di keluarga. Tetap semangat, tetap berjuang untuk boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sana seperti tadi dibilang ya, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Orang yang sudah ditebus Tuhan, orang yang sudah ditebus aja sama orang gitu ya, orang yang ditebus sama orang gitu, itu bahagianya udah gimana gitu, apalagi orang yang ditebus oleh Tuhan gitu. Dan kita tidak mau menganggap enteng penebusan yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, dan kita juga selayaknya, sepantasnya memberikan hidup kita buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Terima kasih Mas Dodi. Kak Jelita, Bu Efrida, Pak Mangala, apakah ada yang mau disampaikan? Dipersilakan Bu Frida. Oh, Pak Mangala, silakan Pak Mangala. Ya, Shalom, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Mungkin ini saya yang kedua kali ikut dalam kebaktian pagi seperti ini ya. Mungkin ada teman-teman masih belum kenal, boleh kali ini perkenalkan, nama saya Mangala Tua Merpaung. Saya tugasnya di Balai Besar Kimia Kemasan Jakarta, ya di Pasar Rebo. Jadi di Jakarta juga di balai. Nah, di sana mungkin saya sudah cukup lama ya. Kalau dilihat di status di BBKK mungkin saya yang paling tua. Saya masih aktif memang karena saya adalah fungsional perekayasa di sananya di BBKK. Ya, itu dulu perkenalannya. Jadi ini saya coba ikut bantu sharing di dalam firman Tuhan yang sudah disampaikan Bu Erika sama Bu Sirma tadi tentang hal mengucap syukur. Ya betul, jadi kita itu sudah harus sepatutnya untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas berkat-berkat yang telah diberikan kepada kita. Ini juga sudah termaktub di dalam yang disampaikan oleh Rasul Paulus ke umat di
Tesalonika, kalau nggak salah 2 Tesalonika atau 1 Tesalonika yang mengatakan, hendaklah kamu bersukacita atau bersyukur di saat suka maupun duka. Kalau tadi yang kita bahas itu adalah bersyukur karena kita dapat suka, kesenangan, kebahagiaan, apa yang kita akan dapat. Nah, kita bersyukur. Nah, itu layak. Tapi bagaimana kalau kita ketemu hal-hal yang kurang mengenakan di hati? Ada misalnya keluarga sakit atau dapat kecelakaan atau ketidakberuntungan hari ini apa. Nah, itu kita juga oleh Rasul Paulus kita diajak supaya tetap selalu bersyukur dan berterima kasih. Itu semua kan karena berkat Tuhan. Jadi berkatnya bukan hanya karena kita keuntungan, bukan, tapi di saat duka. Nah, untuk itu bagaimana supaya kita tidak mendapat yang tidak duka, ya kita harus selalu patuh dan setia kepada Tuhan dan mengucap syukur. Ini juga kalau digabungkan ada juga surat dari Mazmur, kalau nggak salah ini Mazmur 50 ya. Boleh saya bacakan, kebetulan saya buka Alkitab di depan saya. Mazmur 50 ayat kalau nggak salah ini 13. Nah, boleh saya bacakan ya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ya, jadi artinya kalau saat kita mendapat kesesakan atau yang kurang enak atau yang mendapat kedukaan, yaitu kita harus berseru, minta mohon bantuan kepada Tuhan. Jadi nyambung dengan yang tadi Mazmur 107 tadi, itu kita berseru-seru supaya diluputkan. Nah, kalau kita sudah diluputkan, Tuhan minta kamu akan bersyukur, mengucap syukur Mazmur yang 50 tadi. Jadi yang bisa bantu saya seringkan adalah kita itu harus selalu bersyukur di saat suka maupun duka. Mungkin itu Bapak Ibu yang ada di room ini yang bisa saya seringkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mangala. Puji Tuhan untuk sharingnya ya Pak. Syukur dalam suka dan duka yang memang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Pak Mangala, menjadi berkat buat kita semua. Baik Bapak Ibu, mungkin kita awali doa kita ya Bapak Ibu. Ya, oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada kami semua saat ini, di mana kami bisa sehat, Tuhan. Saat ini bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, bisa mendengarkan sebagian firman yang diberikan oleh Bu Erika. Terima kasih Tuhan Yesus atas pernyataan-Mu, atas semua berkat-Mu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk perayaan Natal Tuhan Yesus, Kementerian Perindustrian yang rencananya akan dilaksanakan di tanggal 7 Januari Tuhan, di mana saat ini kami sudah memulai persiapan untuk perayaan Natal tersebut. Kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus semua panitia yang terus serta, mulai dari ketua dan sampai ke semua anggota-anggota yang terlibat yang di dalam persiapan ini. Biarlah semua yang kami persiapkan Tuhan Yesus hanya seluruh dengan kehendak-Mu dan bisa untuk kemuliaan nama-Mu saja. Biarlah juga perayaan Natal ini bisa membawa sukacita Tuhan Yesus, terlebih untuk semua pegawai Kementerian Perindustrian. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, Bapa yang baik. Kalau kami ada pada pagi hari ini Bapa, kami bisa bangun, kami bisa bernafas, kami bisa menikmati hari-hari yang Kau ciptakan ini. Semua ini bukan karena kehebatan kami. Semua ini adalah karena anugerah dan kasih sayang-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, kami melewati waktu kami sepekan ini, bahkan kami akan menuju di akhir Desember ini Bapa. Tuhan Yesus, banyak suka, banyak duka yang kami lewati selama 1 tahun ini Bapa.
Dan kami bersyukur Bapa, apapun masalah, cobaan, ujian yang cukup berat yang kami hadapi, kami tahu semua itu adalah untuk mengoles kami, supaya kami lebih halus lagi Bapa, supaya kami lebih indah di hadapan-Mu Bapa. Mungkin kami merasakan sakit, bahkan kadangkala kami Bapa tidak mampu untuk berseru kepadamu Bapa. Kadang kami tidak mampu untuk memuji Engkau karena apa yang kami hadapi Bapa. Tapi patut kami mengucap syukur di akhir pekan ini Bapa, di akhir penghujung tahun ini Bapa, Engkau selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, bahwa di dalam apapun kami Bapa, kami tidak pernah menghujat Engkau Bapa, bahkan meninggalkan Engkau Bapa. Terima kasih, hanya pujian yang kami bisa lakukan kepadamu Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih buat wadah yang setiap Sabtu ini. Dan kami bersyukur Bapa, ada jemaat yang baru lagi, bukan hanya dari Jabodetabek, tapi bahkan anak kami Dodi yang dari Bali ada di dalam room ini Bapak. Terima kasih Bapak buat Pak Mangala yang sudah 2 kali ini Bapak mengikuti ibadah Zoom ini. Terima kasih buat teman-teman kami dari Kementerian Perindustrian yang terus aktif, yang terus melayani Engkau. Meskipun kami tahu Bapa, saat ini cukup berat yang dihadapi mereka Bapa, dengan kondisi negara kami, dengan pemerintahan baru kami ini Bapa. Kami tahu Bapa, mereka cukup berat menghadapinya Bapa. Tuhan Yesus, seperti yang kami alami dulu, mungkin tidak seberat yang kami alami pada saat ini. Tuhan, banyaknya industri-industri yang saat ini, perusahaan yang tutup Bapa, banyaknya PHK yang dihadapi saat ini. Ini adalah satu ujian bagi Kementerian Perindustrian, staf yang ada di sana dari mulai pimpinan Bapa. Bagaimana mereka harus menumbuhkan ini kembali Bapa. Mungkin di saat kami pertumbuhan industri cukup bagus Bapa, cukup tinggi Bapa. Secara pribadi kami sedih Bapa dengan apa yang kami lihat, kami baca Bapa. Tuhan tolonglah agar dari mulai menteri, eselon 1, eselon 2, eselon 3, fungsional pada saat ini, eselon 4 juga Bapa, untuk mereka bergandengan tangan Bapa, untuk mereka tetap setia, untuk mereka dengan seluruh apa yang mereka miliki Bapa, mereka mampu kembali membangkitkan industri kami yang kelihatannya Bapa banyak yang redup Bapa. Tuhan, kami percaya khususnya dengan anak-anak-Mu yang ada di Kementerian Perindustrian Bapa, dapat bekerja berdasarkan takut akan Engkau. Dan sungguh-sungguh Bapa, mereka Bapa bisa meningkatkan kembali industri kami Bapa, supaya majulah Bapa Indonesia kami ini melalui industri kami yang maju Bapa. Sumber daya alam kami yang cukup banyak. Biarlah Bapa di balai-balai Bapa juga bisa bekerja Bapa dengan ilmu yang mereka punyai Bapa. Mereka meningkatkan Bapa. Sumber daya alam kami bisa diolah menjadi produk jadi yang bisa meningkatkan ekonomi bangsa negara kami ini. Berkati semuanya Bapa, berkati juga semua perangkat yang ada di Kementerian Perindustrian, dari mulai di daerah sampai di pusat Bapa. Biarlah dengan kerendahan hati mereka bekerja Bapa. Kami tahu bahwa pendapatan yang mereka dapatkan, kami anggap itu sudah cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari.
Karena kami setiap saat meminta untuk cukup, bukan untuk berkelimpahan, Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya jemaat, staf yang ada di Kementerian Perindustrian dari mulai pimpinan sampai ke bawah, Engkau pasti peliharakan kesehatan mereka, berkati keluarga mereka masing-masing Bapa. Ketika di dalam keluarga mereka sukacita, maka ketika mereka keluar menuju kantor, mereka juga akan bersukacita untuk melakukan pekerjaan mereka. Kami percaya bahwa pekerjaan apa yang dilakukan di kementerian itu adalah ibadah bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, langkah kami, mungkin banyak yang bernatal, anak-anak kami, staf yang ada di kementerian juga, yang melakukan saudara-saudara kami yang melakukan Natal pada hari ini, mereka biarlah Engkau berkati, dan hari lepas hari Natal itu tetap ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Engkau mengumpulkan kami bisa berkumpul melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, melainkan ini terjadi menurut kehendak-Mu yang terbaik bagi kami, Tuhan. Allah Bapa kami mau berdoa pada pagi hari ini secara khusus untuk setiap satker daerah, untuk setiap balai-balai yang ada di pelosok-pelosok di setiap daerah, untuk sekolah, politeknik. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani di setiap kantor yang telah Engkau tempatkan. Tuhan, kami bersyukur bahwa pekerjaan ini Tuhan berikan kepada kami sebagai sebuah berkat dan juga tanggung jawab. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami supaya sebagai anak-anak Tuhan yang tersebar di berbagai kantor, Tuhan menolong supaya kami tetap bersatu di dalam Kristus dan di dalam persaudaraan kami sesama umat beriman. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami di dalam pekerjaan. Kami mau melakukan pekerjaan ini Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Bapa, ajarilah kami kerendahan hati, supaya saat kami bekerja, kami tidak memegahkan diri kami ya Tuhan, melainkan kami mengikuti kehendak-Mu, dan kami menjadi saksi ya Tuhan, bagi sekeliling kami, bagi orang-orang secara khusus yang belum mengenal Engkau. Tuhan, pakailah hidup kami, setiap satu persatu, supaya kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan, mewartakan firman Tuhan melalui setiap perbuatan dan pekerjaan kami. Bapa, kami minta ampun apabila selama ini kami bekerja masih ada kekurangan, masih ada kesalahan. Tuhan, kiranya Kau berikan kami hikmat untuk memperbaiki diri kami dan senantiasa mengikuti firman-Mu ya Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap tutur kata kami, setiap perbuatan kami, setiap pikir kami, supaya Engkau pakai untuk memuliakan nama Tuhan di tempat kerja. Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga Binro Kris Kemenperin, kiranya Engkau memberkati supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang Kau tambahkan ke dalam Kementerian Perindustrian ya Tuhan. Dan kami berdoa, kami percaya bahwa melalui hidup kami masing-masing, kami mewartakan kabar yang baik, yaitu bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, ada dan hadir di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, kiranya Engkau sempurnakan ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus kalau di pagi hari ini kami sudah boleh mendapatkan hari yang cerah, pagi yang indah Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu buat kami masing-masing dimanapun kami, keberadaan kami. Tuhan yang sudah memberikan berkat yang melimpah buat kami. Untuk itu kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kalau di acara kebaktian kami di pagi hari ini yang selalu setia bersyukur padamu, memuji nama-Mu yang dimulai oleh Ibu Sirma yang selalu setia membuat acara ini boleh berjalan dengan baik. Kami doa kiranya untuk hari-hari selanjutnya juga boleh acara ini berlangsung dengan baik atas
pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Ibu Sirma, keluarganya, berikan kesehatan dan rezeki yang melimpah yang dari Tuhan saja. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Dodi Julian, dimanapun dia keberadaannya yang jauh dari Jakarta, yaitu di tempat satker di perindustrian. Berkati keluarganya, berikan kesehatan buat seluruh anggota keluarganya Tuhan. Demikian juga buat keluarga Ibu Jelita dimanapun hari ini, Tuhan yang berkati keluarganya juga. Kami juga berdoa buat Ibu Erika Joseph yang kalau nggak salah tadi dalam perjalanan naik kereta kemanapun tujuan perjalanan Bu Erika, kiranya Tuhan yang pimpin, jagai mereka, jagai Ibu Erika boleh tiba di tempat tujuannya, jauhkan dari mara bahaya. Kami juga berdoa buat Ibu Alfreda yang sudah ikut gabung di pagi ini. Tuhan berkati seluruh keluarganya dimanapun berada, berikan kesehatan, panjang umur dan rezeki yang dari Tuhan saja. Jauhkan dari mereka mara bahaya kemanapun rencana perjalanan di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan. Kami juga berdoa pada Tuhan karena Tuhan sudah menyiapkan buat kami yaitu firman, yaitu mengenai hal bersyukur. Untuk itu apa yang sudah kami dengarkan tadi penjelasan yaitu isi firman Tuhan. Untuk itu kami mohon ya Tuhan agar mampukanlah kami untuk boleh selalu bersyukur di dalam saat senang, di saat menghadapi pencobaan, itu semuanya adalah yang dari Tuhan saja. Untuk itu ajar kami untuk selalu berterima kasih dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh anggota Binro Kris dimanapun berada hari ini ataupun nanti, kiranya Tuhan yang menjaga mereka juga, biarpun hanya beberapa orang kami yang bergabung di dalam kebaktian Zoom di hari ini, kiranya juga Tuhan memberkati mereka satu persatu. Untuk itu kami juga mohon ya Tuhan, ampunilah dan kuduskanlah kami dari segala dosa, agar semua berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan buat kami tidak akan terhalang. Untuk itu sempurnakanlah doa yang kami naikkan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama, yaitu doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan berikanlah kami rezeki pada hari ini, karena kami yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh kita nyalakan kamera? Terima kasih Ya, boleh kita Sirma, nyalakan terima kamera. kasih saudaraku Pak Frida, Mangala, Dodi, Jelita, Bu Erika masih sehat di semua. Ya, kita foto dulu ya Bapak Ibu. Kak Jelita, Oke. boleh nyalakan kamera. Belum ya? Ya, Bu Erika masih di jalan kayaknya ya. Oke, puji Tuhan.